Padahal dulu berawal jualin punya saudara, ketika lancar langsung buka sendiri, cuma modal 200.000. Awalnya bikin 5 kilo, 6 kilo, sekarang paling banyak sampai bisa produksi 2,5 ton, ngerjain dalam waktu 10 hari. Masya Allah, mantap bener. Pertama, ini daging ayamnya nih, jenisnya ayam negeri atau boiler. Biasa beli yang utuhan per ekor gitu, terus dipisah-pisahin, jadi yang diambil cuma paha dan dada, yang sisanya seperti ceker, kepala, dan lain-lain biasa diambil sama tetangga aja. Ini direbus selama 2 jaman sampai ayamnya lembut, pas dipegang langsung hancur. Satu dandang besar begini isinya 25 ekor ayam. Nah, setelah direbus tadi, ini masuk proses diaduk-aduk sampai hancur sambil dipilihin tulangnya sampai benar-benar bersih ya guys. Kenapa memilih usaha ini? Karena prospeknya bagus, bisa untuk semua kalangan, mulai dari anak kos, untuk umum, toko-toko, buat oleh-oleh, soalnya cocok buat tambahan lauk. Jadi itu alasannya saya memilih Abon, dan apa salahnya kalau dicoba. Terus masuk proses pencucian kacang tolonya ya guys, sampai benar-benar bersih dan glowing pastinya. Nah, setelah itu proses perebusan nih guys selama 2 jaman. Fungsinya kacang tolo ini bisa untuk rasanya juga biar semakin nikmat, karena kita juga tanpa penyedap di sini. Tandanya mateng, dia lembut ketika dipencet. Jadi sisa air dari perebusannya nanti juga bisa buat pakan ternak, katanya biar sehat dan bergizi gitu. Saya ingat betul awal memulai dulu cuma modal 200 ribuan aja. Uang itu untuk dibelikan daging ayam dan rempah-rempahnya. Dari hasil penjualan saya puterin terus sampai bisa nambah alat-alat lainnya. Nah, setelah direbus tadi, ini proses penggilingan kacang tolo. Alatnya biasa buat giling daging, tapi kalau ini buat giling kacang tolo. Gilingnya selama 4 kali bolak-balik terus. Tujuannya untuk semakin lembut kacang tolonya. Setelah ini kita akan proses penggilingan yang kedua ya. Ini gilingan yang kedua ya mas ya? Ya. Sambil ditumbuk juga biar bisa masuk. Kita juga nggak pernah menyangka, dulu cuma ngerjain sendiri sampai lembur-lembur, nggak ingat waktu. Makin kesana permintaan terus meningkat, sampai sekarang yang bantuin 8 orang ya, karena kita kepengennya biar banyak bermanfaat untuk sesama. Ketika gilingan yang kedua kali, dia jadi tambah halus. Nah, ini mau gilingan yang ketiga ya. Ketika gilingan yang ketiga, dia semakin halus lagi. Sempat doa dalam hati, semoga bisa produksi sampai berton-ton. Ternyata terkabul. Terakhir itu pesanan 2,5 ton dari Jakarta. Masya Allah, mantap bener. Nah, ini proses penggilingan yang keempat nih guys, yang terakhir nih. Ini teksturnya semakin halus lagi nih, sampai lembut banget. Nah, ini kita masuk proses blender bawang putih dan bawang merahnya ya guys, sampai nggak terlalu halus ya. Ditambahkan air juga sedikit, biar enak buat ngeblendernya. Oh, ini kaldunya masuk sini mas? Iya. Tambahkan air kaldu dari sisa perebusan ayam tadi guys, biar semakin sedap dan mantap. Nah, ini proses pencampuran bumbunya nih. Paling penting nih guys, timbang kacang tolonya sekitar 2 kiloan. Masuk lagi ayamnya yang sudah dibersihkan tulangnya tadi sekitar 1,5 kg. Ayamnya juga sudah disuir-suirin ya guys. Lalu gula masuk sekitar 1,5 kg. Terus ada bumbu khususnya nih, udah dicampuran, terdiri dari jahe yang dikeringkan, ada jinten, ada laos, ada kayu manis, ketumbar, lebih dominan di ketumbarnya katanya. Kasih 8 sendok makan cukup. Campur lagi bawang putih dan bawang merah yang tadi sudah di blender dan dikasih air kaldu ayam. Tadi sekitar 1,5 sendok ini kira-kira. Oh, manual aja nih ya? Manual aja ya. Oke. Udah terbiasa pakai 1 genggam gitu mas ya? Garamnya kira-kira 1 genggaman tangan gitu. Setelah itu ditutup karung biar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Siapin kayu bakar dulu nih teman-teman nih. Di sini juga serba pakai kayu bakar ya, soalnya rasanya lebih enak gitu. Kalau sudah panas langsung dimasukkan aja minyaknya. Nah, langsung adonannya dimasukkan ya guys. Wajannya juga tebal dari baja katanya. Yang goreng ada 2 orang biasanya. Kadang juga gantian, digoreng selama 1 jaman sampai agak kering nanti. Berapa lama mas gorengnya mas? 1 jaman. 1 jaman ya? Oh, lama juga ya. Kunci bisa bertahan usaha sampai saat ini ya pasti kualitas, karena makanan itu yang dicari pertama adalah rasa. Setelah itu ya pasti kerja keras, fokus sama apa yang dikerjakan. Selain itu kritikan dan masukan juga kita terima. Jadi tandanya kalau sudah mateng itu agak kemerah-merahan atau kecoklatan gitu ya guys, sampai di wajannya agak kering sedikit, tandanya bunyi kres-kres gitu. Nah, setelah matang lalu ditiriskan di alat manual. Kalau pengen lebih bagus pakai spinner, tapi ya pilihan sesuai selera masing-masing. Kalau ini bikin sendiri menggunakan kain tipis yang menyaring minyak, terus menggunakan magicom nasi yang udah dibolong-bolongin, terus dipres dengan hidrolik biar minyaknya benar-benar kering ya guys. Minimalis.
Prinsip hidup cuma satu aja, ingin banyak bermanfaat untuk sesama. Semakin banyak kita bisa bermanfaat, maka rantai kehidupan pasti akan berputar dengan baik. Ya minimal kalau nggak bisa buat orang banyak, buat keluarga sendiri aja. Kalaupun belum bisa juga, buat diri sendiri. Yang penting nggak nyusahin orang lain, itu aja udah cukup. Sempet ngobrol sama owner, ini kan saya izin meliput, lihat prosesnya dari awal sampai selesai. Terus kalau ada yang meniru gimana? Ya monggo silahkan, rezeki masing-masing. Kalaupun ada yang meniru dan bisa lebih sukses, saya juga senang, ternyata ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk orang lain. Selain itu, amal jariah mengalir terus, bisa saya wariskan buat masyarakat umum. Masya Allah, mantap bener. Nah, buat teman-teman yang pengen nyobain buat oleh-oleh, bahkan untuk dijual lagi, langsung hubungin di sini aja ya guys. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.